mengumumkan vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK akan dimulai besok secara nasional tepatnya 14 Juni 2022. Polanya sama nggak sih sama yang lagi kita perjuangkan nih? Penyakitnya impor, ya. Rupanya Kementerian Pertanian ngelihat, wah itu bisa enak ya. Begitu ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kiriman kaos nih keren ya. Tulisannya Pure Blood, ada dua warna ya, ada warna hitam, tulisan putih, dan warna putih tulisan merah. Bahan kainnya enak dan ini dari pureblood.forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ ya. Dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood, stop mandatory vaksin. Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa'ade. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita tadi barusan itu tentang bagaimana Kementerian Pertanian ya, masalah PMK sapi. Kita bilang kan patut diduga nih ya, patut diduga jangan-jangan keran impor ini memang dibuka ya kan, dari negara yang memang dicurigai asal dari penyakit ini, sengaja dibuka, dan ujung-ujungnya ya impor lagi tuh micinnya. Baginya. Ini ada satu video pendek ya, dan satu laman berita, dan itu akhirnya benar ya, benar apa yang menjadi dugaan gua kayaknya nih, bahwasannya ini ada sesuatu gitu, ada patut diduga ada unsur kesengajaan, patut diduga ada unsur kesengajaan untuk mencari keuntungan sendiri mungkin ya. Itu kok bisa ya? Kok bisa? Nih ada dari video pendek dari Bapak Deddy Mulyadi kalau nggak salah ini namanya ya. Kita lihat ya. Nih beliau ngomong apa nih? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya sih harus jujur saja. Misalnya, masa sih di Kementerian Pertanian profesornya banyak sampai sekarang nggak tahu virus ini berasal dari mana? Jujur aja, profesornya banyak di kementerian ini, masa nggak tahu asal virusnya dari mana? Jujur. Jadi kejujuran ini Pak, memang
memang menjadi barang langka di pemerintahan yang sekarang kayaknya. Iya, kenapa? Ya itulah, nggak hampir di semua kementerian ini, nggak cuma di Kementerian Pertanian, kemarin Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan juga sampai kita gugat, ya kan? Ini sekarang Kementerian Pertanian, segitu banyaknya profesor. Jujur aja, jujur. Kan ada badan riset, atau kalau nggak mampu minta bantuan IPB, cari, itu yang pertama. Yang kedua, saya curiga jangan-jangan ini virusnya ada hubungannya dengan impor daging dari negara yang sudah terpapar, kemudian diambil dagingnya, dikirim ke sini. Nah, harus diumumin yang impornya siapa, biar kita ini publik tahu. Publik tuh jangan diajarin, dibodohin terus gitu loh. Ini kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya tata kelola peternakan di Indonesia. Umumin biar publik tahu, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap ini mundur dari jabatannya karena Anda sudah menghancurkan masa depan peternakan di Indonesia. Nah, itu benar Pak Deddy Mulyadi. Jujur aja gitu. Ini yang impor siapa? Yang buka keran impor siapa? Kenapa dibiarkan terbuka itu keran impor dari sumber penyakit? Kayak ada kesengajaan. Masa nggak tahu profesor-profesor itu? Itu kan kecurigaannya Pak Deddy. Kecurigaan saya Pak, ternyata saya bilang kan nanti ada vaksinnya impor. Ternyata ada berita seperti ini Pak. Ada nih berita. Nah, vaksin mendarat, vaksinasi PMK dikebut sambut Idul Adha. Kan impor itu bisa dapat duit, ya kan? Sakit, vaksin mendarat, impor. Kecurigaan gue tadi gue bilang kan, jangan-jangan vaksinnya impor. No, vaksin mendarat. Kita baca dulu beritanya ini. Ya, kita baca dulu beritanya. Dilansir dari Finance.com, Senin 13 Juni 2022. Kementerian Pertanian mengumumkan vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK akan dimulai besok secara nasional tepatnya 14 Juni 2022. Polanya sama nggak sih sama yang lagi kita perjuangkan nih? Penyakitnya impor, ya. Rupanya Kementerian Pertanian ngelihat, wah itu bisa enak ya. Begitu ya Pak? Apakah begitu? Coba komentar yang baik kalian di bawah ya. Permainannya begitu amat ya. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kementan, Kuntoro Boga Andri, mengatakan vaksinasi itu dilakukan sesuai dengan peta sebaran wilayah di mana penyakit mulut dan kuku. Vaksinasi ini akan bekerja sama dengan posko-posko tanggap darurat di daerah. Sama. Asal penyakitnya dari mana nggak ditahu ya Pak? Nggak ya? Nggak ya? Oh. Oke. Ada cuan nggak di situ sih? Waktu datengin micin? Hah? Ya Allah, begini amat sih. Cari duit halal apa nggak bisa sih ya? Apa nggak bisa cari duit halal ya? Ya Allah. Vaksin akan prioritaskan kepada hewan sehat dan beresiko tinggi tertular yang berada di sumber pembibitan ternak, peternak sapi perah milik rakyat, koperasi susu, dan peternak sapi potong, ujarnya dalam konferensi pers di YouTube Kementan Senin 13 Juni 2022. Ya, itu kalimatnya bagus. Kalimatnya bagus. Pemerintah juga akan mengatakan akan membuat vaksin lokal yang ditargetkan bisa selesai pada akhir Agustus 2022. Nah, vaksin lokalnya nanti akhir Agustus 2022. Jadi sekarang kan vaksin impor. Bener gua nggak tuh? Asalnya penyakit itu dari mana? Jujur aja sudah, jujur. Bilang aja udah. Yang masih begini udah ketahuan begini masih nggak punya malu juga ya. Untuk itu Kuntoro menerangkan agar masyarakat tidak panik akan virus PMK dan soal ketersediaan hewan kurban saat hari raya Idul Adha. Yang bikin panik siapa bos?
Yang buka keran impor dari India siapa, bos? Kenapa jadi kami memastikan ketersediaan hewan kurban baik sapi, kambing, dan domba dalam kondisi cukup. Hal ini mengacu pada jumlah kebutuhan hewan kurban tahun lalu yang mencapai 1,5 juta ekor. Ujarnya. Iya. Ya cukup ya Pak. Kan sudah ada vaksinnya kan Pak ya. Iya. Dan itu produsen vaksinnya dari mana? Nggak tahu. Ini nggak cuma manusia, sampai ke hewan begini ya Allah. Meskipun dalam kondisi wabah penyakit mulut dan kuku, pemerintah berkeyakinan stok hewan kurban saat ini mampu memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha nanti. Kami menekankan bahwa PMK ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa PMK dapat disembuhkan, ungkap Kuntoro. Iya Pak, apalagi datengin vaksin dari luar ya Pak ya. Iya PMK dapat disembuhkan ya kan. Iya dah, kan udah datang berapa dosis itu yang datang ya kan. Udahlah. Penyebabnya Pak, penyebabnya keran impor itu lo diusut ya Pak Deddy Mulyadi itu tadi benar itu diusut itu penyebabnya apa? Berdasarkan aplikasi siaga pmk.id yang bersumber dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional ISIGNAS dan dilengkapi dengan laporan dari pemerintah daerah terkait perkembangan PMK di Indonesia, PMK tercatat menyebar di 18 provinsi dan 180 kabupaten. Wow, sudah ada aplikasi sama ya kayak Peduli Lindungi sampai ke sapi-sapi. Wow. Ya. Udah lu lihat sendiri rakyat ya, pemerintah kita keren. Kemudian dari data siaga PMK.id per hari ini 13 Juni 2022 pukul 12.00 WIB, jumlah hewan sakit sebanyak 150.630 ekor. Jumlah hewan yang sembuh sebanyak 39.887 ekor. Jumlah hewan potong bersyarat sebanyak 893 ekor. Sementara jumlah hewan mati sebanyak 695 ekor. Persis nggak sih guys? Sama yang lagi kita alami sekarang dalam manusia. Nih kurang lebih sama ya. Ya polanya sama juga ya. Ya itu penyebabnya nggak dipikirin ya. Penyebabnya tidak difikirkan dari mana. Dan itu kata Bang Deddy tadi. Ya Pak Deddy. Penyebabnya masuk ada segitu banyak yang profesor kagak tahu dan itu ditindak dong kan. Benar juga kecurigaan gue benar karena vaksin lokal nanti Agustus 2022. Mainan lu. Pesen gue buat para pejabat cari duit halal deh ya, cari duit halal, jangan nyusahin rakyat mulu ya. Insyaallah lu jadi baik deh ya, hidayah deh. Dan rakyat terus-terusan aja lu diem gini. Dan buat para peternak yang mau perlu bantuan untuk permasalahan ini, ada yang dirasa perlu disampaikan ke rakyat, bisa lewat Babe Aldo. Dan kalau para peternak merasa dirugikan oleh pemerintah, ada mau langkah-langkah hukum, ayo sama-sama kita. Rakyat Indonesia ini nggak boleh diem gini, nggak boleh pemerintahnya begini. Gimana mau didiemin? Yang rugi siapa? Rakyat lagi. Yang buka keran impor siapa? Yang impor itu oligarki. Yang buka keran impor siapa? Yang ngizinin keran impor siapa? Siapa? Sampai hari ini nggak dibuka. Tiba-tiba sakit PMK. Begitu sakit sudah ada micinnya impor. Dah lah, gitu aja guys. Cerdas kita. Nah, gue tetap akan bersuara dan ini. Aduh, parah. Cari duit halal Pak, cari duit halal. Nah ya, begitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Ketemu di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah ya, sama ya kurang lebih. Udah ada aplikasinya guys.